Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan tentu juga berkaitan dengan penyertaan Tuhan yang diberikan pada orang percaya. Ketika kita kehilangan sesuatu dalam kehidupan kita dan kita mencari, maka kita akan menemukan. Itulah janji Tuhan yang diberikan kepada Daud dan juga kepada kita, saudara. Karena ada relasi yang baik, yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang dekat inilah, saudara, yang memungkinkan kita bisa berseru, bisa berharap, bisa berdoa kepada Tuhan, menyampaikan segala sesuatu tentang pergumulan kita. Tetapi Daud juga melangkahkan kakinya dan berinisiatif untuk datang kepada Tuhan. Daud berkabung. Daud mengaku dosa sehingga dipulihkan oleh Tuhan. Kebaikan Tuhan yang luar biasa adalah pengampunan dosa. Salam saudara, senang saya bisa hadir kembali dalam program acara Terang Warta Rohani. Dan tema kita kali ini adalah penyertaan Tuhan bagi umatnya. Saudara, ada banyak hal yang menarik dalam kitab Mazmur berkaitan dengan kepemimpinan Tuhan terhadap pemazmur yaitu Daud. Dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-23 ini, ada beberapa bukti nyata kalau kita perhatikan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan seorang Daud. Pada ayat yang ke-9, Mazmur 34 mengatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Saudara, kebaikan Tuhan yang sudah nyata adalah pengampunan bagi orang yang berdosa, kesembuhan bagi orang yang sakit. Dan Daud juga menyampaikan hal ini ketika kita membaca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-123 ayat yang ke-2 sampai dengan yang ke-5. Di sana mengatakan bagaimana Daud mengalami pengampunan Allah. Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan tentu juga berkaitan dengan penyertaan Tuhan yang diberikan pada orang percaya. Dan kalau kita perhatikan, saudara, situasi dunia bisa membuat kita merasa kecewa, merasa kurang nyaman, hidup di tengah-tengah masyarakat yang terlalu egois. Setiap hari kita mendengar dan mungkin juga membaca, bahkan melihat informasi tentang pembunuhan, tentang korupsi, tentang pencurian, dan kejahatan lain yang disampaikan melalui apapun, apakah itu melalui internet, televisi, radio, atau media informasi yang ada pada saat ini. Berita tentang kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Berita tentang tindakan yang dilakukan oleh orang yang mungkin tidak suka terhadap sesama dan sebagainya. Pengalaman yang sama juga dialami ketika kita membaca dalam kitab Mazmur, dialami oleh Daud ketika dia tertekan jiwanya dan merasa terdesak karena disakiti jiwanya, baik oleh orang-orang fasik, musuh yang juga orang-orang yang dekat dengan dirinya. Mazmur 34 menceritakan bagaimana mata Tuhan yang senantiasa memperhatikan Daud. Bagaimana Tuhan senantiasa bersama dengan Daud ketika kondisi tidak nyaman atau kondisi tidak enak sekalipun. Mazmur pasal yang ke-34 kita mendapatkan setidaknya ada beberapa yang perlu kita angkat atau pelajari yang memberkati kita pada saat ini. Yang pertama, saudara, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, Mazmur 34 mengatakan, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Nah, saudara, kita melihat penyertaan Tuhan sekaligus kebaikan Tuhan di sini. Ada hubungan personal yang dialami oleh Daud dengan Tuhan. Ketika kita kehilangan sesuatu dalam kehidupan kita, dan kita mencari, maka kita akan menemukan. Itulah janji Tuhan yang diberikan kepada Daud,
Dan juga kepada kita, saudara. Apa yang kita cari sekarang? Mungkin sepanjang tahun yang sudah kita lewati, kita tidak merasa nyaman. Kita bisa mencari tahu ketidaknyamanan itu di bagian mana dalam kehidupan kita. Ingatlah, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kemudian yang kedua, kita perhatikan Mazmur pasal yang ke-34 pada ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-7 mengatakan demikian, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Saudara, orang yang tertindas di sini adalah Daud. Orang yang berseru di sini juga adalah Daud. Yang didengar Tuhan adalah Daud. Yang diselamatkan Tuhan adalah Daud. Dan ketika Daud berseru pada Tuhan, Tuhan mendengarkan bahkan menyelamatkan hidup Daud. Apa yang Tuhan buat kepada Daud itu juga yang Dia buat bagi kita, bagi saudara. Kalau kita berlaku seperti Daud, berseru kepada Tuhan. Berseru merupakan ungkapan sebuah hubungan atau komunikasi karena ada relasi yang baik, yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang dekat inilah, saudara, yang memungkinkan kita bisa berseru, bisa berharap, bisa berdoa kepada Tuhan, menyampaikan segala sesuatu tentang pergumulan kita. Kemudian yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11 yang berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, Tuhan berjanji tidak akan membiarkan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, dan Dia selalu memberikan kepada kita kemenangan, kecukupan, kepastian. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Hal ini menunjukkan, saudara, bahwa Tuhan ini selalu menyertai kita dan selalu berada di tengah-tengah kehidupan umatnya. Kemudian pada bagian yang keempat, kalau kita baca pada ayat yang ke-19, berbicara demikian, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, saudara, kita dapat perhatikan di sini mengapa Tuhan bisa dekat dengan orang-orang yang patah hati. Karena apa? Karena Dia adalah pencipta kita. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dosa membuat kita terpisah dengan Dia, dan akhirnya kita mencari jalan kita sendiri. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan yang mencari dan bertanya kepada kita. Tuhan berkomunikasi dengan manusia yang berdosa itu. Tuhan ingin manusia yang berdosa ini tetap dekat dengan Dia. Orang yang berdosa selalu berupaya untuk menghindar dari Tuhan. Dosa menunjukkan adanya patah hati di sini. Menjauh, menghindar dari Tuhan akan membuat patah hati yang lebih banyak lagi dalam kehidupan kita. Kalau hati kita mengalami patah, maka harus segera diperbaiki supaya patahan itu tidak bertambah banyak. Tuhan memperhatikan setiap kita satu persatu, saya dan juga saudara. Tuhan memperhatikan dan Dia selalu dekat dengan kita. Dan yang berikut yang kelima, dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-23 menyebutkan, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Saudara, hamba-hamba yang sudah jatuh dari Tuhan, sudah jauh maksud saya dari Tuhan, biasanya selalu hidup untuk dirinya sendiri. Orang yang hidup jauh dari Tuhan selalu saja ada masalah dalam hidupnya. Kitab Kejadian yang berbicara tentang Abraham dan juga Ishak menceritakan kepada kita
pada saat mereka menjauh dari Tuhan, ada saja masalah, ada saja pergumulan yang menimpa. Ketika mereka sadar dan datang kepada Tuhan, akhirnya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Daud juga mengalami sebuah pengalaman yang menarik dalam kehidupannya. Sebagai manusia biasa, dia jatuh dalam dosa perzinahan. Dan ada hamba Tuhan yang berbicara dan menegur Daud pada saat itu, tetapi Daud juga melangkahkan kakinya dan berinisiatif untuk datang kepada Tuhan. Daud berkabung. Daud mengaku dosa sehingga dipulihkan oleh Tuhan. Kebaikan Tuhan yang luar biasa adalah pengampunan dosa. Saudara, mengawali perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan pada tahun ini, kiranya kita meyakini akan penyertaan Tuhan yang begitu nyata. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.